Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B kelompok 3 dengan saya Muhammad Abid Al-Fadis. Dan saya Sugi Alda Yustin. Pandemi COVID-19 saat ini telah menjadi pokok pembahasan utama atau highlight di berita-berita tidak hanya di kalangan dunia tetapi juga di Indonesia. Sejak Maret 2020, pandemi COVID-19 secara resmi telah mempengaruhi beberapa aspek tidak hanya di dunia, melainkan juga di Indonesia. Oleh karena itu, di sini kami akan memaparkan bagaimana kondisi Indonesia di tengah pandemi seperti saat ini dan bagaimana kondisi Indonesia yang ideal menurut kami ke depannya. Berikut materinya. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar yang dihadapi seluruh negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia. Kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia kian hari kian meningkat. Di samping itu, angka kasus pasien yang sembuh dari COVID-19 juga semakin hari mengalami peningkatan. Pandemi COVID-19 di Indonesia ini memberikan dampak yang sangat besar di berbagai sektor, tidak hanya di sektor kesehatan, melainkan juga di sektor ekonomi. Peningkatan kasus COVID-19 ini menyebabkan terhambatnya mobilitas dalam sektor ekonomi, khususnya bagi para pelaku UMKM. Kita mengalami kontraksi sebesar 5,32%, di sana yang menyebabkan kontraksinya tertinggi adalah konsumsi rumah tangga. Ini saudara, data dari Badan Pusat Statistik terkait pertumbuhan ekonomi domestik bruto menurut lapangan usaha pada triwulan kedua tahun 2020. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi krisis saat ini, seperti pemberlakuan PPKM, ajakan mematuhi protokol kesehatan, dan program pemulihan ekonomi nasional. Upaya ini memberikan dampak positif, khususnya pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang telah tumbuh positif sebesar 7% di kuartal 2 pada tahun ini. Tentu capaian tersebut tidak bisa diperoleh tanpa kerjasama dari masyarakat. Masyarakat Indonesia yang patuh pada arahan pemerintah juga merupakan wujud bela negara serta tanda bukti cinta kepada tanah air kita. Masyarakat juga diharapkan turut andil dalam menghidupkan ekonomi nasional dengan karya dan kreativitas UMKM dan juga diharapkan kepada masyarakat agar bisa lebih gemar untuk menggunakan produk dalam negeri, sehingga roda ekonomi dapat berputar kembali. Oleh karena itu, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari situasi pandemi pada saat ini, yaitu kita bisa bangkit dari keterpurukan dengan mengimplementasikan semangat gotong royong, bela negara, dan cinta tanah air. Setelah terlepas dari krisis yang disebabkan oleh COVID-19 ini, Indonesia ke depannya diharapkan dapat menjadi barometer pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia, serta memiliki ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang sehat. Seperti pada visi Indonesia Ideal yang pernah ditulis oleh Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo pada 30 Desember 2015 di Merauke. Dari 7 poin tersebut kemudian dikecilkan menjadi 4 poin utama atau disebut dengan 4 pilar utama oleh Bappenas Republik Indonesia, yaitu pertama yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedepannya diperkirakan penduduk dunia mencapai 10 miliar, di mana 71%-nya output dari negara berkembang dan 54% diperkirakan dari Asia. Nah, sebagai negara dengan bonus demografi yang besar, kita diharapkan kedepannya memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola sumber daya alam kita. Yang kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir adalah ketahanan nasional dan tata kelola.
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara, khususnya sebagai aparatur sipil negara, harus berperan aktif dalam upaya peningkatan ekonomi dan penanganan COVID-19 di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai bela negara, seperti halnya mencintai produk dalam negeri, mendukung para pelaku UMKM, dan ikut serta mematuhi protokol kesehatan dan kegiatan vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.